Yuk kita santai agar otak tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam. Tanpa terasa, hadirin insan yang bersyukur, hari ini merupakan puasa yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah puasa kita satu hari yang lalu dan akan memberkahi ibadah puasa kita pada hari yang berbahagia ini. Hadirin sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai penyemangat kita pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita lakukan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Hadirin sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada hari ini adalah amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ayat ini merupakan ayat yang sangat santer ketika di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam Al-Quran tersebut telah sangat nyata dan jelas Allah menghimbau dan memanggil semua orang-orang yang beriman. Sejatinya cukup manusia yang mempunyai keimanan yang kuat, mereka akan rutin melaksanakan ibadah puasa. Mereka yang mempunyai dan meyakini segala rukun iman yang telah ditetapkan, mereka akan rajin melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Pada ayat tersebut, kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini ternyata hadirin sahabat insan yang bersyukur telah diwajibkan oleh Allah atas umat-umat sebelum kamu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, puasa umat terdahulu adalah puasa Utsman, yang mana mereka mulai menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu Isya hingga ke waktu Isya yang berikutnya. Lalu, apa amalan yang terbaik dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan?
Salah satunya adalah bagaimana cara kita, cara saya, Anda, dan sahabat insan yang selalu station di channel Selalu Bersyukur. Amalan yang utama dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan adalah mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Bukankah pada ayat yang berikutnya Allah melanjutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Maka hadirin sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mengamalkan Al-Quran salah satu amalan yang terbaik dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan? Karena Al-Quran juga turun bertepatan bulan Ramadan. Sehingga Syekh Mahyuddin Abu Zakaria Syarifuddin An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar Al-Muntakhabbatu min Kalami Sayyidil Abrar yang terdapat pada halaman 97, 3 baris dari atas, pojok sebelah kiri, bab Kitabu Tilawatil Quran. Ada beberapa hari yang terbaik dalam melaksanakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satunya adalah wa yukhtaru minal ayyam al-isnin wal khamis wal jum'at. Hari yang paling baik dan paling afdal dalam mengamalkan Al-Quran adalah hari Senin, Kamis, dan Jumat. Summa yaumul Arafah, kemudian pada hari Arafah. Summa al-ashrul awal min Dzulhijjah, kemudian 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Summa al-ashrul akhir min Ramadan, kemudian 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian adalah salah satu amalan terbaik dalam mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita hiasi rumah kita hiasi tempat ibadah, masjid dan musola dengan membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Suatu doa yang sangat membuat jiwa raga semakin merinding. Suatu ungkapan kata yang membuat hasrat semakin menggelora, seolah-olah semakin dekat kepada Sang Pencipta yang sama-sama kita merindukan akan surga. Tapi sahabat insan yang bersyukur, sayang sekali di awal Ramadan keimanan kita sudah mulai tebal. Ternyata semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka semakin tinggi juga cobaan dan rintangan yang akan dihadapi. Kalau kita perhatikan awal Ramadan, masjid, musola, tempat ibadah yang lainnya termasuk khususnya ibadah umat Islam, awal Ramadan masjid dan musola semakin penuh. Di pertengahan Ramadan semakin berkurang. Pas akhir Ramadan ternyata lebih ramai tempat plaza dan pasar-pasar tradisional dalam untuk menyambut hari kemenangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaik dalam mengamalkan ibadah puasa bulan Ramadan adalah bagaimana kita menggalakkan ibadah salat tahajud kita. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa midal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam maka kamu dirikan sebagian malam kamu hidupkan sebagian malam kamu dengan mengaktifkan sholat tahajud. Sangat luar biasa. Ramadan mempertemukan kita. Ramadan bulan edukasi. Bagaimana kita mensempatkan diri agar semakin dekat kepada Sang Ilahi dengan menyempatkan bersujud dan menyembah kepadanya. Tahajud merupakan awal dari sebuah kesuksesan.
Dr. Muhammad Soleh pernah melakukan penelitian terhadap 42 siswa, yaitu siswa yang terdapat di SMA Luqmanul Hakim Syarif Hidayatullah Surabaya. Ternyata beliau melakukan penelitian di antara 42 siswa tadi selama 1 bulan penuh. Ternyata hanya 19 orang siswa yang mampu melaksanakan sholat tahajud dengan rutin, baik dan benar. Di antara 19 siswa tadi, ternyata mereka yang rutin melaksanakan sholat tahajudnya, mereka mempunyai kadar hormon kolesterol yang sangat rendah. Kadar hormon korsitol yang sangat rendah. Apa itu hormon korsitol? Hormon korsitol adalah hormon yang mampu menopang daya stres seseorang. Maka intinya adalah bekerja tujuannya adalah mencari uang. Berpikir tujuannya adalah bagaimana memanage kehidupan kita untuk hari ke depannya. Tapi sangat disayangkan apabila otot terlalu tegang dalam bekerja, apabila juga otak terlalu stres dalam berpikir, maka akan menimbulkan daya stres yang sangat luar biasa. Kata Bang Haji Roma Irama, otot tegang karena bekerja sehari-hari, otak tegang karena berpikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar otak tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Dari mana kesantaian itu didapatkan? Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya kita menyantaikan diri dekat kepada Sang Ilahi dengan berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kamu menjadi tenang dan tentram. Kapan waktu zikir yang terbaik? Jawabannya adalah sempatkan beribadah di tengah malam. Tahajudkan segala permasalahan kepada Sang Ilahi. Maka cukup tausiah Ramadan kita cukup sampai di sini. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.